Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Senin 2 Agustus 2021. Tertulis dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Mempergunakan kesempatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah Anda orang yang berhikmat atau kita adalah orang-orang bodoh? Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang berhikmat memerankan hidupnya di dunia ini dengan baik. Kehadirannya membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan orang yang bodoh, yang berjalan dalam kegelapan, memerankan hidupnya dengan tidak berguna di dunia ini. Di dalam hati dan di dalam pikirannya adalah hal-hal yang jahat, adalah hal yang merugikan orang-orang di sekitarnya. Jika kita adalah orang-orang di kelompok ini, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, saat inilah waktunya kita bertobat dan kembali kepada hidup yang benar, yaitu hidup takut akan Tuhan yang adalah sumber hikmat. Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, orang berhikmat dan orang yang bodoh perbedaannya sangat-sangatlah kontras. Perbedaannya seperti antara hitam dan putih. Walau demikian, Salomo yang menuliskan Amsal ini menyebutkan bahwa orang yang berhikmat dan orang yang bodoh, nasib yang sama menimpanya. Bahwa keduanya hanyalah sementara di dunia ini, tidak kekal. Keduanya akan berakhir. Tetapi harus kita pahami, Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan berarti menjadi orang yang berhikmat di dunia ini tidak penting. Sangat-sangat penting. Saudaraku yang terkasih, memang kita pengkhotbah temanya adalah kesia-siaan. Bahwa hidup di dunia ini seperti menjaring angin. Tidak ada yang kekal dan akan hilang ketika kematian menghampiri kita masing-masing. Oleh karena keduanya, yaitu hikmat dan kebodohan, akan memiliki nasib yang sama, yaitu akan berakhir. Maka saudara-saudaraku, marilah kita maknai kehidupan kita selama di dunia ini dengan hidup menjadi orang yang berhikmat. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini seperti bunga atau rumput, pagi hari mekar dan sore harinya akan menjadi layu. Jadikanlah hidup kita yang sementara ini menjadi kesempatan untuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang berguna, pembawa berkat bagi sekitar kita. Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita yang sementara ini dengan tindakan-tindakan kebodohan,
dengan berjalan di dalam kegelapan. Sebaliknya, hiduplah di dalam takut akan Tuhan, menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, di mana kehidupan yang kekal telah disediakan Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah ketika kita menghadapi wabah pandemi virus corona ini, maka jalanilah, hadapilah di dalam hikmat, di dalam takut akan Tuhan, bahwa kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti kebijakan yang untuk menjaga kesehatan seluruh umat. Hindarilah hidup di dalam kebodohan, berjalan di dalam gelap, tetapi hidup kita yang sementara ini, jalanilah hidup berhikmat dan takut di dalam Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita, jangan menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak baik, tapi pergunakanlah untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu rohani, hidup ini adalah kesempatan, dengan versi Batak, Pelehon dirim tu Tuhani. Kita nyanyikan bersama.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya hidup ini kami pergunakan untuk melakukan segala kebaikan, kepedulian kepada sesama kami. Hidup ini adalah kesempatan bagi kami, hari-hari yang singkat bagi kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau telah menganugerahkan hikmat kepada kami. Kiranya hikmat yang ada pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati dan teguhkan hati setiap orang yang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.